Hai hai hai, selamat sore minasan, konbanwa. Ketemu lagi dengan aku Dona Muramasu. Oh ya, aku baru banget pulang kerja. Sekarang udah jam 5 kurang 15 dan di luar cuacanya hujan. Ini masih di parkiran tempat kerja. Aku rencana habis dari sini mau belanja sayur mayur, belanja daging di minimarket. Nanti aku tunjukin di situ apa harga-harganya seperti berapa, sayur harga berapa di sini gitu. Aduh, ini cuaca bener-bener apa ya? Bener-bener dingin, hujan. Ya, daripada keburu malam mendingan kita capcus. Ya, udah sampai mana ya? Udah sampai minimarketnya. Nama minimarketnya itu tuh. Kelihatan nggak sih? Nama minimarketnya itu Mam. Orang sini bilangnya Mamu. Di Mamu. Oke, sebelum belanja, aku mau pakai handsfree biar disangka orang aku ngomong sama orang gitu di telepon, nggak ngomong sama kamera. Ais pasti diliatin gitu kan, ini orang ngomong sama kamera. Jadi kita pura-pura aja sembari disangkanya teleponan gitu. Padahal mah handphone aku mana? Ini tempat apa Mamu itu, jadi ada toko 100 eng, Yaku eng, ada toko baju juga dicampur, ada toko obat, ada toko sayur deh yang biasa aku ini. Aduh, orang-orang pada ngeliatin nggak ya kalau aku ngerekam? Bodo amat dah. Aku apa sih ini namanya, kol ya? Kol masih ada nggak ya di rumah? Ini kol. Kalau di sini kol harganya 128 eng, kira-kira 13.000. 13.000 kira-kira. Kol kayaknya masih ada deh. Kol masih ada. Apa lagi ya? Kalau wortel ada nggak ya? Lupa deh. Wortel harganya 158 16.000 segini nih tuh, nih kayak gini 16.000 5 ini ya. Aku mau kasih tahu kalau ada pisang, kalau nggak ada pisang nih harganya mantep. Ini harga pisang di sini biasanya ada satunya itu kira-kira kalau di rupiah itu 10.000. Tapi kalau ini dua biji berapa? 2 biji harganya 198, 20.000. Ya benar, berarti satunya ini 10.000. Satu ini 10.000. Ini isinya 2. Tuh, pisang. Ada yang kecil aja juga sama 16.000. Oh iya, aku nggak ada bawang putih. Ini dia nih, bawang putih. Yang ini bawang putihnya harganya ini nih 118, kira-kira berapa ya? 12.000. Segini doang 12.000 nih. Aku diliatin orang. Nih ini apa namanya, apa sih, toge harganya 36. Nama bahasa Jepangnya moyashi, 36, kira-kira 4.000. Ini kayak segini nih, 4.000.
Beli nggak ya? Aku nggak terlalu mau beli banyak belanja, soalnya masih ada stok di rumah. Daging, aku mau beli daging. Ayam. Nah, aku biasa beli daging sapi giling. Tapi harus baca dulu ada daging apa, ada daging babinya enggak gitu. Ini tulisannya enggak ada daging babinya. Aman. Ini daging 100% daging sapi. Harganya segini kira-kira 30.000 ya. Ya, segini kira-kira 35.000 lah. 35.000. Tapi aku masih ada stok, jadi nggak usah beli. Nah, yang kalau ada daging babinya, itu dia ada tulisan kanji ini nih. Ini nih. Itu dia ada daging babinya. Aku mau beli daging sapi slice. Daging sapi slice buat besok masak. Hari ini aku cuma mau masak kare yang gampang-gampang. Capek badan aku. Jadi mau cari ini aja nih. Yang biasa aku beli daging slice. Nih, daging sapi. Harganya 798, kira-kira 90.000 ya. Nih. 90.000 tuh. Ada sih yang murah, cuma kalau murah dagingnya agak sedikit bau ya. Kayak ini nih. 455 itu kira-kira 50.000. Jadi beda 20.000, beda 20.000 aja. Tapi emang dagingnya beda gitu. Jadi lebih baik sedikit mahal tapi enak. Aku mau beli ayam buat bikin chicken katsu. Tuh kan kelewat ayamnya. Nah, ya. Aku mau beli ayam. Nah, ini. Aku mau beli ayam ini nih buat bikin chicken katsu. Kare chicken katsu. Aduh, ini aku ngomong susah deh, kehalangan sama mau bikin kare chicken katsu. Ini ayam yang aku mau beli. Ayam tanpa tulang. Harganya 224 itu yaitu kira-kira 30.000 lah. Gitu. Aku susah sih bandingin, jadi tergantung kursnya aja gitu. Oh ya. Oh ya, aku mau ngasih tahu ikan tongkol yang biasa aku masak buat tongkol balado. Jadi dia udah di apa namanya nih? Ikannya udah di fresh nih, ikan tongkol yang biasa aku beli. Ini enak banget. Jadi buat bikin balado. Jadi ini ikan tongkolnya itu dia udah matang. Jadi tinggal digoreng gitu. Kalau yang biasa kan harus dicuci dulu, harus diapain nggak ngerti ya. Ini harganya tuh 680. Kira-kira 70.000, 75.000 lah. Tapi aku nggak mau beli sekarang. Cuma ngasih tahu aja. Aduh, aku dilihatin sama karyawan di sini. Aku dilihatin sama karyawan di sini. Aduh, jadi nggak enak, euy. Aku mau cari kare, bumbu kare. Bumbu kare. Cepet. Sini. Nah, hari ini aku mau bikin kare. Jadi ini blok buat kare. Jadi ini blok buat kare yang ini nih. Jadi kalau ini level pedesnya 2. Itu sedikit pedas, kalau 1 dia agak manis. Jadi kita pilih yang 1. Tapi aku ini kayaknya yang golden curry ini lebih enak deh. Dia levelnya juga 1, jadi manis. Buat wakana gitu, bisa buat wakana. Harganya kalau yang ini sih agak lebih mahal, 198. Kalau ini 168. Jadi aku beli yang mana ya? Tuh, ini semua kare, macam-macam kare. Ada kare dari apa? Cepet. Ini ada kare ini nih, hotel kare. Enak kali ya? Levelnya 4. Levelnya 4 yang kare ini.
Ini ada yang kecil juga tuh, ini yang kecil ada. Aku beli yang kecil aja kali ya, aku beli yang kecil aja deh. Sumpah orang-orang pada ngeliatin, sangkanya aku orang gila kali. Bodo amat ya. Terus aku mau beli apa lagi ya? Oh ya, minyak goreng. Biasa aku beli minyak goreng yang ini. Harganya 298, kira-kira 35.900 gram. Beli minyak, terus apa lagi ya? Tepung terigu masih ada. Ini telurnya. Ya, telur yang biasa aku beli nggak ada, habis. Oh my god, adanya ini. Ini enak nggak ya telur? Harganya telurnya 198, 25.000, nggak sampai 23.000 lah. Nggak apa-apa lah, ini aja deh. Di sini tempat-tempat toko dari Brazil, Filipina, Thailand, pokoknya bukan Jepang lah yang di sini. Nah, biasa aku beli es kelapa ya. Ini nih, kelapa, minuman kelapa tuh. Ini semua makanan dari Brazil. Nah ini ada kelapa parut juga. Kelapa parut nih, kelapa parut dari Brazil. Ini harganya ini 300 tuh, 330.000 ya. Nah, aku mau beli santan kara buat bikin apa, kolak, sama bikin apa tuh namanya, ya kolak sama apa ya, ketan gitu tuh, kara. Ini kara. Harganya ini 228, 30.000 ya. Kara segini 30.000 tuh. Oke, minasang, seperti tadi aku belanja ya kan. Aku nggak bisa bebas makan, makanya kenapa aku nggak bisa bikin vlog lagi belanja begitu. Tapi aku modal nekat tadi, jadi diliatin orang, diliatin sama karyawan, aku ngomong sendiri, ngomong sama kamera, dan nyorotin itu apa namanya, sayuran, daging. Tapi nggak apa-apa lah, modal nekat aja. Oke, sekarang aku mau masak kare, chicken katsu kare. Jadi kalau yang pernah makan di Sushi Tei atau ya pokoknya restoran-restoran Jepang, pasti ada namanya chicken katsu kare. Lihatin aku mau masak ya, gampang, caranya bener-bener gampang banget. Oke, aduh. Pertama-tama bikin chicken katsu kare itu, kita masak karenya dulu. Bahan yang perlu untuk kare itu nomor 1 ya, yang harus bener-bener ada, ini yang tadi aku beli. Ini dia bumbu kare, harus ada ini. Kalau nggak ada ini namanya bukan kare. Jadi dia berbentuk blok kayak gini, berbentuk blok. Itu nanti dimasukin sama sayuran. Dan diperlukan adalah wortel. Oke, wortel. Terus apa lagi? Aduh. Terus kentang, aku tinggal 1. Kentang ya, kentang. Kita perlu kentang dan perlu ini apa namanya? Nih, bawang bombay. Ya, itu yang perlu untuk bahan-bahan karenya dulu ya. Chicken katsunya belum. Kita bikin karenya dulu. Oke, setelah wortel, kentang, namanya apa nanti, bawang bombay dicuci, kita irisnya besar-besar seperti ini nih. Ya, jelas nggak sih?
Oke, kita potongnya besar-besar aja ya, kayak gini. Tuh, jadi potongnya kayak gini. Jelas nggak sih? Segini gini. Jadi kayak gini muter ya potongnya tuh. Oke, sekarang wortelnya udah. Sekarang giliran tomat. Ini namanya kentang. Kentangnya potongnya gede-gede juga. Aduh, kayak gini. Dia agak apa? Kayak gini nih, tuh. Ya. Tomat. Jauh banget kentang sama tomat. Gelo dah. Dah, sekarang kita potong apa ini? Aduh, lupa terus ini. Bawang bombay, bahasa Jepangnya tamanegi. Kita potongnya gede-gede juga. Potongnya gimana ya enaknya? Gede-gede lah, pokoknya gede-gede gitu tuh. Gede-gede. Tuh. Gede-gede, pokoknya gede-gede. Kayak gini potongnya tuh. Tuh. Ya. Gitu. Oh, aku mau masaknya banyak. Pakainya satu apa setengah ya? Satu aja lah. Oke. Nah, setelah semua udah diiris, semuanya udah diiris, kita siapkan panci. Panci ya. Panci. Kasih minyak sedikit. Kasih minyak sedikit kayak gini. Minyak ya, kira-kira sedikit banget tuh. Sedikit. Nah, kita nyalahin apinya. Oke, setelah itu masukkan, tunggu bentar. Setelah itu masukkan yang tadi kita iris-iris, apa tuh namanya, wortel, kentang, sama bawang bombay. Kita masukin ke sini. Wow, susah deh megang satu kamera, satu masak tangan. Ya udah, tuh kayak gitu. Yang di bawah jangan diambil, kotor. Oke, nah kita tumis ya. Ini namanya tumis. Ditumis sebentar. Tuh sampai dia agak gimana ya? Ya tumis aja sebentar sih, sebentar aja, kira-kira 1 menit, enggak lah, 2 menit deh. Nah, setelah ini harus diaduk terus, karena kalau nggak diaduk dia nempel ini nempel ke pancinya. Setelah itu baru kita tambahin air. Nah, kita tambahin air udah teko. Tambahin air, tergantung ya maunya, mau banyak apa mau sedikit, bebas. Jadi buat berapa orang gitu. Nah, jadi misalnya kalau airnya banyak ya karenya banyak, kaldu yang karenya itu. Ini kayaknya airnya kurang, kita tambahin lagi. Setelah udah dimasukin air, tadi aku airnya kira-kira segini. Tuh. Kita masukin itunya, kita masukin, terus kita masukin karenya. Kare yang tadi ini ya, yang ini nih. Nah, kalau untuk yang tinggal di Jakarta, daerah Jakarta Selatan, itu ada toko, namanya toko masakan Jepang yang namanya Papaya. Itu kamu bisa cari ini. Pokoknya mau kare apapun, merek apapun, pokoknya kayak gini, bentuknya blok. Dia bentuknya blok ya. Kayak gini nih. Nih. Seperti ini. Tuh. Di blok kayak gini. Ya, dah. Kita masukin ini tergantung airnya. Tapi di sini sebenarnya ada takaran airnya berapa.
takaran airnya berapa, 850 kah berapa, tapi kalau aku nggak pakai kayak gitu, tergantung aku berapa airnya. Nah, masukin karenya pun tergantung airnya banyak apa enggak. Kalau banyak, karenya pun banyak, jadi dia sampai mengental. Kalau masih encer, kita tambahin lagi kare ininya. Kita coba ya. Ini aku masukin 2, kita masukin lagi kira-kira 4 lah, 4 kayak gini ya. Kita masukin seperti ini tuh, dan kita aduk-aduk terus dia. Kalau masih encer, kita tambahin lagi karenya. Kayak sih bakalan encer, bakalan kurang kayaknya. Seperti itu, sampai dia pokoknya diaduk-aduk terus sampai dia agak sedikit mengental. Kalau masih encer, inget ya, tambahin lagi karenya. Ini aku bikin banyak karena buat sekalian besok makan siang aku di tempat kerja buat bento. Jadi bikinnya banyak buat malam ini sama buat besok aku bento. Seperti ini, diaduk terus ya. Nah, ternyata diriku kebanyakan airnya. Jadi kalau nanti kalian coba itu harus belinya yang besar kalau bisa ya. Dan kebetulan aku masih ada stok, tapi stoknya yang pedas. Masih ada sedikit lagi, nggak apa-apa lah dicampur yang manis sama yang pedas daripada ini ya. Tadi aku nyesel sih belinya yang kecil ini, jadi kurang. Jadi lebih baik kalian ikutin saran yang di sini. Airnya 850 gram ya, 850 gram, dan karinya segini. Tadi aku nggak tahu airnya berapa, jadi untungnya aku ada stok. Jadi kita harus tambahin lagi ininya tuh, karena encer banget. Kita tambahin lagi karenya, terus diaduk dia. Ini masih pakai kare yang manis. Kalau misalnya kurang, berarti aku pakai kare yang agak sedikit pedas. Tadi airnya aku nggak tahu berapa ya kira-kira. Emang nggak pernah ikutin nggak pernah ikutin yang disuruhnya itu berapanya. Jadi kira-kira aja. Nah, akhirnya tadi aku masih agak kurang kental. Akhirnya tambahin ya yang pedes 2 blok lagi. Karena suami lebih suka yang kental. Jadi terserah sih, tergantung selera. Ada yang suka encer, ada yang suka kental. Suami aku kebetulan sukanya yang kental. Nih, seperti ini. Nah, dimasak terus dia sampai wortelnya empuk dan sama kentangnya empuk. Nah, tadi aku udah cobain, udah empuk. Udah seperti ini aja. Nah, jadi tadi pas masak karenya itu, kalau karenya udah bercampur sama air, tapi wortel sama kentangnya belum matang, itu terus harus diaduk sampai wortel sama kentangnya matang, sampai empuk. Terserah sih, mau setengah matang boleh, mau matang boleh. Aku nggak terlalu empuk banget, jadi masih agak sedikit keras. Itu lebih enak, vitaminnya nggak hilang ya, vitamin dari sayurnya. Nah, udah masakannya gitu doang, tanpa bumbu, tanpa apapun. Jadi cuma blok aja. Itu yang namanya kare Jepang. Nggak tahu kalau kare India seperti apa. Setelah kare selesai, sekarang waktunya kita masak chicken katsu. Nah, pertama kita harus siapin tempat ini buat marnet, buat dimarnetin ayamnya. Kalau nggak punya tempat kayak gini, boleh pakai piring 3. Itu harus pisah ya, 3. Tapi lebih baik kalau ada sih kayak gini, lebih praktis gitu. Pertamanya kita masukin masukin itunya dulu, tepung di nomor 1 ya. Tepung dulu 1. Terserah ya tepungnya, nanti kalau kurang tinggal ditambahin. Ini cuma buat marnet aja. Setelah tepung, baru telur. Telurnya 1 aja. Itu telur ya, kita masukin ke sini, yang tengah-tengah. Kalau telur yang tengah-tengah.
Oke, kita kocok dulu. Tuh, kita kocok. Oke. Setelah itu baru ini apa? Tepung roti. Tepung roti ya. Tuh. Tepung roti. Ya, tepung rotinya masuk telur. Apalah. Dan pertama, oke, selanjutnya terus kita masukkan ayam. Ayamnya yang tanpa tulang ya. Oke, pertama jadi kita tangan apa? Pertama kita pertama kita masukin ke tepung. Susah ya liatinnya. Kayak gimana dong? Soalnya tangan dua-duanya kita harus pakai. Jadi aku nggak bisa megang kamera. Jadi pertamanya tangan kanan kita marnetin buat tepung. Ya. Digulung-gulung gini seperti ini. Baru tangan kiri kita masukin buat ke telur. Oke, seperti ini. Baru kita masukin ke tepung roti pakai tangan kanan lagi yang tadi. Jadi dia nggak nempel-nempel gitu. Kering sama kering, basah yang kiri aja, yang apa? Telur. Gitu. Sampai ayam semuanya kita marnet seperti ini. Hasilnya kayak gini ya. Sampai seperti ini. Tuh. Oke. Sampai semuanya ayamnya kita marnet. Nah, setelah selesai hasilnya seperti ini. Ini aku ayam 3, aku, suami, sama Wakana. Nah, seperti ini ya di marnetnya. Nah, setelah tadi ayamnya kita marnet. Nih, ayamnya kita marnet ini. Setelah itu kita goreng. Digoreng sampai dia mateng. Pastinya sampai mateng ya. Gitu. Tahu lah ya kalau misalnya masak ayam, kalau masak ayam goreng seperti apa, matangnya seperti itu. Akhirnya ayamnya udah jadi seperti ini ya ayamnya. Tada. Oke, ayamnya seperti ini. Setelah cara penyajian chicken katsu karenya, kasih tahu ya. Nah, oh ya, aku mau kasih tahu dulu. Aduh, ribet. Kalau kalian udah masak terus kaget ada yang seperti ini, nih, sama kan kayak agar ya. Ini nggak usah khawatir, ini nama juga kare. Jadi ini tinggal digini-giniin, diaduk-aduk pun nggak apa-apa. Tuh. Ya, jadi menyatu lagi. Nah, dimakan juga nggak apa-apa, dibuang pun nggak apa-apa. Itu apa ya istilahnya, ini apanya ya, nggak tahu deh. Pokoknya aku sih selalunya kadang-kadang dibuang, kadang-kadang makan juga kan nggak kenapa-napa. Nah, dia nih, ini karenya. Oke, pertama masukin ayamnya dulu. Seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita masukin karenya yang tadi ke piring seperti ini. Disiram ya, disiram ke atas ayamnya seperti ini.
seperti ini. Terserah mau banyak mau dikit, tergantung selera. Nah, seperti itu jadi deh. Nah, semuanya akhirnya sudah jadi chicken katsu karenya. Semoga bisa diikutin caranya, gampang juga bikinnya. Next aku bikin lagi resep-resep yang lebih gampang, masih yang gampang-gampang yang bisa diikutin. Yang penting sih siapin bumbu-bumbu yang dari Jepang seperti soyu, mirin, dan sake. Dan jangan pernah bosen lihat vlog aku. Seperti biasa minta kritik dan sarannya untuk vlog aku selanjutnya. Oke deh, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Ciao.